Kinerja BPK. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid dengan NIM 255401110200, mahasiswa BPK tahap 3 tahun 2025 di LPTK Win Kiai Haji Ahmad Siddiq Jombang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa mengangkat. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya absen dulu ya. Saya periksa kehadiran absensi siswa. Afdal Yudhistira, Aira Alfiani Kiswanto, Al Rayyan Ega Wahyudi. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan lebih. Rasa nasionalis kita semakin tinggi, maka kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, masih ingat nggak kalian pelajaran minggu lalu? Masih. Terus coba materi apa yang minggu lalu Pak Guru ajarkan? Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, Inas. Materi terkait dengan rangka, sendi, dan otot. Anak-anak berdiri sebentar. Ya, nanti ini berkaitan dengan materi yang saya ajarkan. Oke, silakan anak-anak berjalan di tempat. Hitung. Oke. Sudah? Cukup? Nah, silakan duduk kembali. Nah, dari gerakan yang kalian lakukan, bagaimana ya tubuh kita ini bisa melakukan gerakan tersebut? Oke, silakan Mas Irfan. Tubuh kita bisa bergerak karena adanya kerjasama antara tulang, otot, dan sendi. Tulang menjadi rangka tubuh. Sendi membantu pergerakan antar tulang dan otot menarik tulang agar bisa bergerak. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan, luar biasa. Tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita tuju, yang pertama, setelah melihat gambar, video, dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan macam-macam tulang penyusun rangka tubuh manusia dengan benar. Agar pembelajaran ini lebih semangat, mari kita nyanyi lagu Sistem Rangka ya. Silakan disimak ya. Nih, ada anak yang lagi jalan, dia berhenti, terus lanjut jalan lagi, lari. Bagaimana tubuh kita bisa melakukan gerakan tersebut? Yang kedua, apa saja tulang penyusun rangka manusia? Yang ketiga, seberapa pentingkah kita melihat? Silakan dijawab dengan keras.
Terus, oke, pintar. Saya bagi 4 kelompok yang terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di dalam kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu ada tim ahli. Setiap kelompok di tim asal itu ada tim ahli 1, tim ahli 2, tim ahli 3, tim ahli 4. Begitu juga kelompok 3 dan kelompok 4 dibagi sama Pak Guru terkait dengan LKPD, lembar kerja kelompok. Jadi setiap kelompok itu ada tim ahli 1 dengan tugas yaitu rangka manusia. Yang kedua, tugas tim ahli 2 yaitu sendi manusia. Yang ketiga, tugas tim ahli 3 terkait dengan otot pada manusia. Dan terakhir, tim ahli 4 terkait bagaimana cara memelihara kesehatan rangka atau tulang. Sudah paham? Ya, nanti dibagi tim ahli 1 siapa, tim ahli 2 siapa, tim ahli 3 siapa, sampai tim ahli 4. Ini saya bagi setiap kelompok. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Oke. Tim ahlinya masing-masing ya. Ini ditulis dulu nama kelompoknya. Tim ahli 1 berada di sini semua. Ya, tim ahli 2 di sini. Tim ahli 3 di sini. Tim ahli 4 di sini. Tim ahli 3 di sini. Silakan didiskusikan sesuai dengan tim ahli 1 yaitu rangka manusia. Yang kelompok tim ahli 2 ini terkait, silakan didiskusikan dari kelompok masing-masing. Ayo, silakan dikerjakan yang materi yang sudah ada di LKPD. Oke. Yang keempat dikerjakan sesuai dengan tugas tim ahli 4. Kita sudah melakukan tugas tim ahli 2, tim ahli 3, dan tim ahli 4 sesuai dengan tim ahlinya masing-masing. Untuk itu, dari hasil diskusi kalian, nanti dari tim ahli 1 untuk menyampaikan kesimpulan apa yang sudah didapat pada pembelajaran terkait dengan tugas tim ahlinya masing-masing. Hasil diskusi dengan tim ahli 1 didapatkan bahwa tulang penyusun rangka tubuh manusia adalah tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk dan dada, tulang lengan dan kaki, serta tulang panggul. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Hasil diskusi dengan tim ahli 2 didapatkan bahwa sendi pada manusia adalah sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi geser, dan sendi peluru. Dari hasil diskusi dengan tim ahli 3 didapatkan bahwa macam-macam sendi otot pada tubuh manusia adalah otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Sudah selesai terkait dengan LKPD asesmen pengetahuan dan juga keterampilan, maka saya ambil satu persatu sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Hasil diskusi kelompok asal 2 didapatkan bahwa 1. Tulang penyusun rangka tubuh manusia antara lain tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk dan dada, tulang lengan dan kaki, tulang panggul. 2. Macam-macam sendi pada tubuh manusia antara lain sendi pelana, sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi kondiloid, dan sendi luncur. 3. 3. Macam-macam otot pada tubuh manusia antara lain otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Cara memelihara kesehatan rangka atau tulang antara lain makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan menjaga postur tubuh dengan benar. 5. Hal yang menarik dari materi yang dibahas dalam diskusi antara lain materi hari ini berhubungan dengan tubuh kita masing-masing, sehingga sangat perlu untuk memahaminya agar kita bisa menjaga tubuh kita dengan baik. Rangka, otot, dan sendi. Rangka, otot, dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Rangka. Rangka adalah kumpulan dari tulang-tulang yang memiliki bentuk tertentu. Rangka tubuh manusia terdiri 2. Rangka badan. Rangka badan meliputi tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang belakang terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Bagian yaitu tangkai atau hulu, badan, dan taju pedang. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk dan 2 tulang kemaluan. 3. Rangka gerak. Rangka gerak terdiri dari rangka anggota gerak. Berikut adalah fungsi dari rangka manusia. 1. Menegakkan tubuh. 2. Sebagai alat gerak pasif. Otot. 3. Otot adalah jaringan dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan tulang. Otot mempunyai 3 sifat, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. 1. Otot polos. 2. Otot lurik. Letak otot lurik menempel pada rangka. Otot misalnya saat mengangkat benda, otot lurik akan berkontraksi dan membuat kita jantung. Otot jantung hanya terletak di dinding jantung saja. Otot jantung berbentuk serabut dan membentuk anyaman. Sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Berdasarkan arah gerakannya, sendi dapat dibagi menjadi rangka, sendi, dan otot pada tubuh manusia. Apa itu sistem rangka? Sistem rangka adalah kerangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang yang saling terhubung yang berperan. Rangka tubuh manusia ada 3. Pertama, rangka kepala, rangka badan, rangka gerak. Rangka kepala fungsinya yaitu tulang rangka kepala melindungi otak dan organ indera seperti mata, telinga, dan hidung. Yang kedua, jaringan tubuh badan yang dapat berkontraksi dan relaksasi. Otot ini melekat pada tulang dan berfungsi membantu tubuh untuk bisa bergerak. Ada 3 jenis otot. Yang pertama, otot lurik. Ya, seperti apa ini? Sekarang apa itu sendi? Sendi adalah tempat pertemuan 2 tulang. Fungsinya apa? Fungsinya adalah memungkinkan tulang untuk bergerak. Ada berapa? Ini jenis-jenis sendi. Yang pertama, sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan gerakan hanya pada satu bidang, seperti pada siku dan lutut. Yang kedua, sendi putar. Yang ketiga, sendi peluru. Setelah selesai saya lihat terkait dengan LKPD, baik itu kelompok maupun yang individu, ini saya mengapresiasi hasil dari tugas kalian. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Agar pembelajaran kita tambah semangat, mari kita berdiri sejenak untuk melaksanakan ice breaking dulu. Silakan berdiri. Ya. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang Oke, terima kasih. Duduk kembali. Duduk kembali. Sekarang Pak Guru akan memberikan kuis terkait dengan materi pada hari ini. Nanti silakan ditebak, ya. Nanti silakan ditebak sesuai dengan
pertanyaan yang ada di aplikasi Boardwell ini. Yang pertama, Afdal Yudhistira. Silakan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Ya. Sendi yang memungkinkan gerakan memutar adalah A, B, C, atau D. Ayo ditekan. Yang C, oke, betul. Terima kasih. Lanjut yang nomor 2. Aira Alvania Kiswanto. Silakan maju. Ketiga. Yang nomor 2. Sendi yang memungkinkan gerakan bergeser. Pilih salah satu, A, B, C, atau D. Betul. Silakan masuk. Duduk kembali. Selanjutnya yang nomor 3. Alrayan Eka Wahyudi. Ya, C. Tekan. Oke, betul. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Ya, kembali. Tepuk tangan. Jangan tuh, ya. Biar jangan tuh. Yang nomor 4. Devika Kaisa Anggraini. Silakan maju ke depan untuk mengerjakan soal yang keempat. Otot yang bekerja secara sadar disebut otot A, B, atau C. Betul. Jawabannya? Tepuk tangan. C. Nah, selanjutnya Inas Fatania Habib Anani. Silakan maju untuk mengerjakan soal nomor 5. Gerakan melompat melibatkan kerjasama antara A, B, C, atau D. C atau D. C. Oke, betul. Tepuk tangan. Yang pertama. Selanjutnya, kesimpulan yang pertama dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yakni rangka berfungsi sebagai penopang tubuh, pelindung organ dalam, dan tempat melekatnya otot. Ini kesimpulan yang pertama. Yang kedua, sendi merupakan penghubung antar tulang yang memungkinkan terjadinya berbagai macam gerakan tubuh. Yang ketiga, otot berfungsi menggerakkan tulang dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Yang keempat, ketiganya rangka, sendi maupun otot ini bekerja sama agar apa? Agar tubuh makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, dan menjaga postur tubuh dengan benar. Inilah kesimpulan yang saya. Materi apa yang sudah kalian pelajari? Ayo. Rangka terus, otot terus. Apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Ayo. Apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Yakni kuis tadi, kuis otot. Nah ini, apa yang tidak kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah pembelajaran. Anak-anak, materi yang saya ajarkan mulai awal sampai akhir sudah selesai. Saya akan menyampaikan terkait dengan materi selanjutnya. Mempelajari topik yang tidak kalah menarik lainnya, yaitu tentang sistem saraf dan penyakit yang menyerang sistem gerak. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Materi mulai awal sampai akhir sudah selesai. Hari ini kita tutup dengan doa bersama-sama. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.